Shalom adik-adik pelajar GKPS. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian pembacaan teks renungan kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajar GKPS, pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan menyebarnya virus corona di berbagai belahan dunia, termasuk juga di negara kita, Indonesia. Beberapa hari kemudian pemerintah kita mengumumkan pandemi virus corona ini sebagai keadaan darurat nasional. Tak berapa lama kemudian, segeralah sekolah-sekolah pun ditutup. Orang tua kita juga diminta untuk bekerja dari rumah. Dan kita pun mulai beribadah dan juga kita sekolah minggu dari rumah kita masing-masing. Adik-adik, pemerintah sudah membuat dan melakukan banyak usaha untuk memerangi penyebaran penyakit ini. Namun jumlah orang yang terkena virus corona semakin hari semakin banyak, yang tentunya membuat banyak orang merasa cemas atau takut. Yang rasa cemas atau takut yang semakin besar. Kemudian pandemi ini juga ternyata tidak hanya mengancam kesehatan kita, tetapi juga mengguncang kepercayaan sebagian orang. Ada orang yang bertanya, apakah ada berkat di masa sukar? Apakah ada pertolongan Tuhan di masa sulit seperti saat ini? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Tuhan selalu menjaga kita sebelum masa pandemi, walaupun di saat masa pandemi virus corona ini. Kita tahu itu dan kita sudah merasakannya. Dan ketahuilah adik-adik, kasih Tuhan itu, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak berubah. Dia adalah Allah yang setia, yang mau menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Ini sudah terbukti dari kehidupan seseorang yang beriman yang bernama Ayub. Adik-adik pasti tahu kisah Ayub, pernah mendengar kisah Ayub di dalam Alkitab kita, yaitu dia adalah seorang yang beriman. Dia seorang yang saleh dan Tuhan menitipkan 10 anak yang cakep-cakep, ganteng-ganteng, dan juga Tuhan menitipkan banyak harta serta ternak kepada Ayub. Suatu saat, adik-adik, iblis hendak mencobai Ayub. Iblis berencana jahat dan berpikir kalau Ayub menderita, Ayub pasti akan meninggalkan Tuhan. Kemudian iblis melakukan aksi jahatnya itu sehingga Ayub kehilangan semuanya. 10 anak Ayub harus meninggal, harta benda semuanya hilang dan lenyap, dan sebagian ada yang terbakar, sebagian juga dirampok oleh orang Kasdim. Dan Ayub pun saat itu menderita sakit kusta. Namun Ayub melalui semua itu, dia dengan sabar serta bertahan di dalam imannya. Ayub tetap setia kepada Tuhan, dan Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian yang dikatakan Ayub di dalam teks firman Tuhan pada hari ini, yang menjadi pernyataannya akan kebesaran dan kuasa Tuhan.
Adik-adik, perhatikanlah apa yang dilakukan Ayub yang baik dan bijaksana itu. Dia bijaksana bukan karena dia tahu rahasia penderitaannya, namun karena ia tetap taat kepada Allah. Walaupun ia tidak bisa mengerti rahasia mengapa ia harus menderita. Yang menakjubkan lagi adalah bahwa di dalam penderitaannya, Ayub tetap mengakui kekuasaan Allah. Ia mengakui dan bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa. Ayub menyadari bahwa dirinya tidak bisa melawan kekuasaan Allah. Itu berarti adik-adik bahwa walaupun Ayub menghadapi kesukaran dan penderitaan yang luar biasa, Ayub berhasil untuk mempertahankan imannya. Ayub bahkan menemukan kesempatan untuk memuji Allah dalam masa sukarnya itu. Di dalam masa sukar itu justru Ayub menyadari suatu kebenaran bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Walaupun semua miliknya di dunia ini habis lenyap, Ayub bisa merasakan secara luar biasa kehadiran Allah itu. Rencana iblis adalah mau membuat Ayub mengutuki dan meninggalkan Tuhan lewat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Namun yang terjadi adalah Ayub tidak mau meninggalkan Tuhan sedikit pun. Ayub justru ingin memuji Tuhan di tengah-tengah masa penderitaan yang dia alami. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir semua kita yang mengikuti sapaan masker ini sedang mengalami masa sukar juga pada saat ini. Di bawah tekanan, kesusahan, dan rasa sakit, kita mungkin tergoda untuk mempertanyakan di manakah kebijaksanaan atau kebaikan Tuhan itu. Di dalam penderitaan terkadang ada godaan untuk kita cenderung berpikir, Tuhan itu tidak peduli kepadaku, Tuhan itu tidak adil padaku, Tuhan tidak sayang kepadaku. Pikiran-pikiran seperti ini tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kesukaran adalah bagian dari hidup ini, adik-adik. Dan ternyata di dalam masa kesukaran itu pun ada berkat Tuhan yang tetap tersedia bagi kita. Adik-adik, lihatlah sikap Ayub yang tetap setia dan taat kepada Tuhan walaupun menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dan pada akhirnya adik-adik yang terkasih, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati Ayub lebih daripada hidupnya sebelum masa sukar itu. Oleh karena itu adik-adik, walaupun kita sekarang mengalami masa sukar seperti masa pandemi yang kita alami saat ini, kita masih bisa adik-adik melihat kebaikan Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Siapa yang menyangka kita masih bisa sehat, kita masih dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi masa pandemi ini, masa sulit ini. Kita juga tadi malam dijaga dalam tidur kita boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita untuk menikmati nafas kehidupan. Dan kita juga, siapa yang menyangka kita walaupun tidak bisa pergi ke gereja untuk sekolah minggu atau beribadah, kita masih bisa beribadah walaupun itu di rumah kita masing-masing. Siapa yang menyangka berkat Tuhan itu pun dengan cara Tuhan tetap tersedia di dalam kehidupan kita. Kita walaupun belajar harus dari rumah adik-adik, kita tetap bisa mengikuti pelajaran kita secara online. Lihatlah adik-adik, bagaimana berkat Tuhan di dalamnya itu. Dan kita juga masih bisa memiliki quality time yang banyak dengan orang tua kita, dengan keluarga kita masing-masing. Di samping itu masih banyak juga kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita sebelum dan saat masa pandemi ini, adik-adik. Oleh karena itu, mari adik-adik, tetaplah kita semangat, tetap rajin melakukan hal-hal yang baik, dan tetaplah kita menjalin komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa, di dalam firman, dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan. Biarlah semua itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Akhir kata, kakak katakan, mari adik-adik kita jalani masker ini, masa sukar ini bersama dengan Kristus. Karena Tuhan selalu ada dan setia menjaga, menolong, menopang, mengasihi, mencintai kita dalam setiap keberadaan kita.
Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk meneladani iman Ayub, dan mampukan kami untuk tetap setia, percaya, dan taat, serta mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua.